أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kajian Tazkiyatun Nufus dengan kitab Al-Bahrul Ra'iq malam ini memasuki pembahasan tentang racun-racun hati. Jadi hati kita bisa berpenyakit disebabkan karena racun. Kalau Anda ingin melakukan deteksi terhadap hati, sakit atau sehat, kotor atau bersih, maka cobalah melihat keinginan-keinginan hati tersebut. Karena hati yang bersih selalu menginginkan kebaikan. Ingin salat, ingin banyak membaca Al-Quran, ingin banyak berzikir, ingin silaturahmi. Tetapi hati yang kotor, hati yang berpenyakit, juga bisa Anda lihat dari keinginan-keinginannya. Kalau hati ini menginginkan dosa, kalau hati ini punya kecenderungan terhadap permusuhan, kalau hati ini cenderung dendam dan tidak memaafkan, hati ini malas untuk salat, ini keinginan-keinginan seperti ini menunjukkan bahwa hati tersebut kotor dan berpenyakit. Maka hati yang sehat memberikan Anda keinginan yang besar. Keinginan yang besar untuk salat malam, keinginan yang besar untuk silaturahmi. Tapi hati yang berpenyakit atau hati yang kotor tidak akan memberikan Anda keinginan untuk kebaikan. Nah, maka lakukanlah evaluasi terhadap keinginan-keinginan hati Anda. Apakah dari hati itu selalu datang keinginan-keinginan baik? Berarti hati Anda bersih. Hati Anda sehat. Qalbun salim. Atau jangan-jangan dari hati ini muncul keinginan-keinginan yang buruk. Anda ingin bermusuhan, Anda ingin dendam, dan selanjutnya. Baik. Semua dosa, racun yang membuat hati berpenyakit dan kotor. Semua dosa. Namun dalam kajian ini kita akan fokus melihat 5 hal yang boleh, tapi apabila berlebihan maka dia akan menjadi racun. Jadi ada 5 hal pada dasarnya halal. Pada dasarnya dibolehkan.
Tapi ketika Anda berlebihan dalam 5 hal ini, maka dia menjadi racun. Yang pertama adalah berbicara. Tentu saja agama ini menghalalkan Anda berbicara. Anda boleh berbicara, tapi kalau bicara itu berlebihan, maka dia akan menjadi penyakit. Ulama-ulama kita menyebutkan, ya, Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Siapapun yang merasa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkanlah kebaikan atau diam saja. Jadi itulah keimanan. Seolah-olah Nabi berkata, imanmu lihat bicaramu. Orang yang benar-benar beriman, yang terucap dalam bicaranya hanya kebaikan. Selain kebaikan, maka dia akan diam. Mereka menempatkan lidah mereka untuk kebaikan, dan mereka memenjarakan di lidah mereka dengan diam ketika tidak ada kebaikan yang akan diucapkan. Maka jemaah sekalian, berapa lama pun Anda berbicara, tidak akan keluar dari 4 macam. Yang pertama, boleh jadi Anda mengucapkan kebaikan. Yang kedua, boleh jadi Anda akan mengucapkan keburukan. Yang ketiga, Anda mengucapkan kebaikan tapi bercampur dengan keburukan. Yang keempat, Anda mengucapkan yang tidak baik dan tidak buruk. Jadi ini 4 macam. Boleh jadi Anda punya kebaikan untuk diucapkan, boleh jadi ucapan Anda keburukan, boleh jadi ucapan Anda tidak baik dan tidak buruk. Yang keempat, boleh jadi ucapan Anda baik, tapi bercampur dengan keburukan. Yang pertama jelas, ucapan yang baik. Ucapan yang baik itu, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Ucapan yang baik itu ucapan Anda dalam amar ma'ruf, ucapan Anda dalam nahi mungkar, ucapan Anda dalam ibadah, zikir dan lain-lain, atau ucapan Anda untuk kebutuhan-kebutuhan. Ini ucapan yang baik. Ucapan yang buruk, ini akan kita kaji. Ucapan yang buruk yang hukumnya haram, kurang lebih 20 macam ucapan. Ucapan yang ketiga, tidak baik dan tidak buruk. Nah, nomor 3 ini mengambil waktu yang sangat banyak dari kita. Kadang-kadang ngobrol sampai tengah malam, yang diomongin tidak baik, tidak buruk. Ledek-ledekan itu pun tidak baik dan tidak buruk. Kemudian yang keempat, yang Anda ucapkan adalah kebaikan, tapi bercampur dengan keburukan. Misalnya saya salah, dan Anda menasihati saya, itu kebaikan bukan? Tapi Anda menasihati saya di depan orang banyak, itu kebaikan atau keburukan? Nasihatnya kebaikan, tapi momentumnya adalah keburukan. Karena Anda menasihati saya secara terbuka, secara transparan. Contoh lebih gampang, Anda punya WhatsApp group, tiba-tiba salah seorang anggota grup entah apalah yang diposting tapi memang tidak baik. Kewajiban Anda adalah bernasihat.
Semestinya Anda melakukan japri untuk memberikan nasihat kepada yang bersangkutan. Jangan melakukan nasihat secara terbuka dan transparan. Kalau Anda menasihati orang yang bersalah secara tertutup, Anda telah melakukan dua ibadah. Ibadah yang pertama adalah nasihat. Ibadah yang kedua bahwa Anda menjaga kehormatannya. Tapi kalau Anda melampaikan nasihat secara transparan, secara terbuka, secara belak-belakan, nasihat Anda adalah kebaikan, tapi cara Anda adalah cara yang buruk. Nah, ucapan seperti ini seharusnya dihindari. Ucapan yang baik tapi bercampur dengan keburukan. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, mari kita lihat apa saja ucapan-ucapan buruk dalam agama kita. Yang pertama jemaah sekalian, ucapan yang buruk dalam agama kita yang pertama, al-kalamu fima la ya'ni. Setiap ucapan-ucapan yang tidak dibutuhkan, tidak bermanfaat. Pembicaraan, ucapan, ataupun satu topik yang memang tidak dibutuhkan, maka membicarakan hal itu dinamakan bicara yang tidak bermanfaat. Ada yang perlu Anda bicarakan secara duniawi, silahkan bicara. Atau ada yang bermanfaat untuk Anda bicarakan secara ukhrawi, silahkan berbicara. Tapi bahwa ada sesuatu yang tidak manfaat untuk dunia Anda, tidak manfaat juga untuk akhirat Anda, maka membicarakan ini tidak bermanfaat. Menurut kamu, jas Pak Jokowi berapa jumlahnya? Itu tidak ada manfaat bagi Anda, tidak ada manfaat bagi orang lain. Dunia Anda atau akhirat Anda. Ini termasuk kalam fima la ya'ni. Ini termasuk ucapan yang tidak bermanfaat. Jemaah sekalian, Nabi SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda bahwa Islam seseorang berkualitas dan baik, bahwa dia menjauhi segala yang tidak bermanfaat. Perilaku yang tidak bermanfaat, termasuk ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat. Ingat, bukan karena berdosa, tapi enggak manfaat. Ucapan yang tidak bermanfaat, walaupun tidak ada nilai dosanya, tinggalkan. Jemaah sekalian, man kathura kalamuhu kathura laghatuhu. Wa man kathura laghatuhu qalla haya'uhu. Kalau seseorang terlalu banyak berbicara, sudah pasti akan banyak salahnya. Dan kalau seseorang sudah terbiasa dengan salah, maka akan berkurang rasa malunya. Dan kalau rasa malu sudah berkurang, maka akan kurang pula kebaikannya. Karena semua kebaikan itu terbungkus di dalam rasa malu. Karena malu Anda nggak berani korupsi, karena malu Anda nggak mau selingkuh. Jadi semua kebaikan terbungkus di dalam rasa malu. Dan rasa malu ini akan lemah disebabkan karena terlalu sering salah. Dan terlalu sering salah berpangkal dari kebiasaan banyak berbicara. Ulama kita mengatakan bahwa modal utama seseorang untuk masuk surga adalah waktu. Modal utama Anda untuk meraih surga adalah waktu. Dan dalam banyak keterangan dari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak orang yang mendapatkan surga bukan dalam waktu yang lama, tapi dalam waktu yang singkat. Contoh, seorang laki-laki masuk surga
karena menyingkirkan ranting di jalan lalu lintas dan mengganggu orang yang berlalu. Laki-laki ini tidak menyingkirkan pohon, tapi ranting. Untuk membersihkan jalan dari ranting, menurut Anda butuh waktu berapa lama? Saya kira nggak mungkin 5 menit. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan laki-laki ini hanya menyingkirkan ranting tersebut dengan kakinya sambil jalan. Tapi efeknya memang orang menjadi bebas, tidak terganggu lagi. Kata Nabi SAW, laki-laki ini masuk surga. Perhatikan jamaah sekalian, hanya dalam waktu hitungan beberapa menit, laki-laki ini membersihkan ranting yang mengganggu orang yang berlalu lintas. Kata Nabi, dia masuk surga. Jadi dia tidak mendapatkan surga dalam waktu 50 tahun, dalam waktu 70 tahun. Enggak, dalam hitungan beberapa menit. Contoh lain misalnya ketika Nabi kita kabarkan bahwa ada seorang pelacur yang memberi minum kepada seekor anjing yang mau mati karena kehausan. Itu pun tidak membutuhkan waktu 1 minggu. Bahkan 1 jam pun tidak. Pelacur itu hanya melepaskan sepatunya, mengisinya dengan air, lalu menyerahkannya kepada anjing. Itu pun hanya sekedar hitungan menit sebetulnya. Tapi jamaah sekalian, subhanallah kata ulama kita, laki-laki perempuan pelacur ini, pada saat itu Allah berikan keikhlasan. Saya ngambil air dulu deh karena Allah. Allah berikan gerak keikhlasan dalam hati sang pelacur. Maka dia mengambil air dengan sepatunya. Kemudian dia berikan kepada anjing yang hampir tewas karena kehausan. Fasyakarallahu laha faghafara laha. Maka Allah berterima kasih kepada pelacur tersebut lalu mengampuninya. Jadi dalam hitungan menit saja wanita ini mendapatkan surga. Jadi maka jamaah sekalian, jangan biasakan membuang-buang waktu. Ulama kita mengatakan orang-orang yang berhati sehat memiliki sifat kikir terhadap waktu tapi bukan pada uang. Jadi Anda boleh memiliki sifat kikir, tapi tempatkan kikir Anda pada waktu. Maka Anda tidak mau memberikan waktu Anda kepada orang yang sia-sia atau untuk pekerjaan yang sia-sia. Saya nggak katakan Anda berhenti main handphone. Tidak, lanjutkan main handphone. Tapi lihatlah ceramah-ceramah. Dengarkanlah tilawah-tilawah. Tapi kalau cuma main yang tidak benar, game misalnya sampai 2 jam, jamaah sekalian, apabila seseorang berharga bagi Allah, maka Allah membuatnya sibuk dengan yang bermanfaat. Tapi apabila seseorang tidak berharga bagi Allah, maka Allah membiarkannya hanyut dalam hal yang sia-sia. Allah membiarkannya hanyut dalam hal yang sia-sia. Pembicaraan yang sia-sia, perilaku yang sia-sia, bergaul dengan orang yang sia-sia. Semua kesia-siaan dalam kehidupan Anda menunjukkan Anda nggak berharga bagi Allah. Karena seseorang yang berharga bagi Allah akan Allah buat sibuk dengan hal-hal yang bermanfaat. Begitu kata Nabi kita dalam hadis, "Idza ahabballahu 'abdan ista'malahu." Apabila Allah cinta dengan seseorang, maka Allah membuatnya penuh dengan manfaat. Terjemahan bebasnya seperti itu. Jamaah sekalian, lakukanlah evaluasi. Lihat diri Anda baik-baik. Kajilah waktu Anda dengan baik-baik. Maksud saya begini. Kalau waktu Allah berikan bagi Anda dalam sehari semalam, anggaplah 24 jam. Dari 24 jam itu maksimal ibadah Anda hanya sejam saja.
Salat 5 waktu ditambah dengan salat rawatib, ya mungkin 1,5 jam. Pertanyaannya jamaah sekalian, dari waktu 24 jam, yang betul-betul ibadah 1,5 jam, sisanya kemana? Lalu saya ingin katakan, waktu Anda yang banyak terbuang untuk hal yang tidak bermanfaat menunjukkan betapa minimnya taufik Allah kepada Anda. Saya ulangi, banyaknya waktu Anda yang terbuang sia-sia, apalagi terbuang untuk dosa, semua ini menjadi bukti betapa minimnya taufik Allah untuk Anda. Misalnya dari jam 7 pagi sampai jam 9 masih saja main game. 2 jam Anda tidak mendapatkan taufik dari Allah. Seandainya Allah berikan Anda taufik, dari jam 7 sampai jam 9 mungkin Anda tilawah. Dari 7 sampai jam 9 mungkin Anda sedang mendengarkan ceramah melalui YouTube dan lain-lain. Tapi faktanya, waktu yang terbuang secara sia-sia ini menunjukkan bahwa Allah tidak memberikan Anda taufik. Nah, ini difahami baik-baik. Waktu Anda yang banyak terbuang tanpa manfaat dan tanpa kebaikan, fakta bagi Anda bahwa Anda sangat minim mendapatkan taufik dari Allah. Karena orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla, waktunya terisi dengan yang bermanfaat. Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan, apabila Anda memperhatikan, orang yang paling banyak gelisah adalah orang yang menyia-nyiakan waktu. Di usia muda menyia-nyiakan waktu, nggak belajar. Lihatlah penyesalan dan kesedihannya di usia tua. Jadi kalau Anda ingin melepaskan diri Anda dari penyesalan, Anda ingin melepaskan diri Anda dari kesedihan, biasakan untuk mengisi waktu dengan hal-hal yang bermanfaat. Orang yang mengisi waktu dengan hal bermanfaat nggak pernah menyesal, nggak pernah bersedih. Maka Nabi kita bersabda, ihris ala ma yanfa'uk. Sungguh-sungguhlah dalam hal-hal yang memang bermanfaat. Baik itu pembicaraan terlarang yang pertama, pembicaraan yang tidak bermanfaat. Jemaah sekalian yang tidak bermanfaat secara duniawi atau ukhrawi. Pembicaraan terlarang yang kedua adalah fudulul kalam. Yang pertama, pembicaraan yang tidak berguna. Nomor 2 adalah fudulul kalam. Yang dimaksud fudulul kalam adalah pembicaraan yang berlebihan. Pembicaraan yang berlebihan. Baik. Anda punya informasi untuk saya, dan untuk informasi itu Anda hanya butuh waktu 10 menit. Ternyata Anda menghabiskan waktu setengah jam. Berarti 20 menit sisanya dinamakan dengan fudul. Itu dinamakan berlebihan. Dan itu yang sering terjadi. Oh, nanya kabar dulu deh ke kampung gitu, telepon kampung, cuma nanya kabar. Nanya kabar judulnya, tapi habisnya setengah jam. Ingat, kalau pembicaraan Anda sudah lebih dari kebutuhan, kelebihannya ini akan banyak menjadi ghibah. Akan banyak menjadi dosa. Baik, maka pembicaraan terlarang yang kedua adalah fudul, yaitu berlebihan. Maka kalau bicara butuh 10 menit, lebih dari 10 menit dinamakan dengan fudul. Jemaah sekalian, pembicaraan terlarang yang ketiga adalah al-khawdu fil batil. Pembicaraan-pembicaraan yang sifatnya menggambarkan maksiat kepada orang lain. Kamu tahu nggak kalau seorang wanita begini, itu begini, begini, begini. Anda menggambarkan fitnah bagi orang lain. Kamu udah pernah coba sakau belum? Sakau itu begini, 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 begini. Ini pembicaraan terlarang yang ketiga, yaitu pembicaraan untuk memancing orang lain terhadap kebatilan. Pembicaraan terlarang yang keempat adalah al-mira'u wal jidal.
Apa itu? Kebiasaan berdebat. Kebiasaan berdebat. Ulama kita mengatakan di dalam berdebat biasanya ada 2 dosa besar. Hati-hati. Kau milih siapa besok 2024? Saya fulan, kalau saya fulan. Mulai mereka berdebat. Di dalam kebiasaan debat, walaupun debat agama, terdapat 2 dosa. Dosa pertama merasa diri pintar. Dosa kedua melihat orang lain bodoh. Makanya perhatikan awal debat itu saling hormat, tapi ujung-ujungnya merendahkan orang lain. Kamu antenanya kurang tinggi. Kamu pulsanya sering habis. Nah, ketika Anda merendahkan orang lain, karena dalam diri Anda ada rasa besar diri, ada rasa tinggi. Maka inilah 2 dosa besar dalam kebiasaan berdebat. Merendahkan orang lain dan meninggikan diri sendiri. Seandainya ada yang perlu Anda kabarkan, Anda beritakan, sampaikan kepada orang lain. Tapi kalau orangnya mengajak debat, diam saja, nggak usah dilayani. Diam saja, nggak usah dilayani. Baik. Jamaah sekalian yang saya hormati, seseorang dinamakan berdebat, pertama, berdebat yang tercela, yang mengandung 2 dosa tadi, biasanya debat itu berusaha untuk menyalahkan ucapan orang lain. Ucapan kamu nggak benar. Harusnya kata-katanya nggak seperti itu. Itu debat itu. Menyalahkan kata-kata. Yang kedua, tercelanya debat adalah ketika tidak ada kata-kata yang bisa disalahkan, maka yang disalahkan adalah maknanya. Kata-kata kamu tadi maknanya rusak. Bukan itu mestinya kata-katanya. Kata-kata B. Ini bagian dari debat ini. Nomor 3, ketika tidak ada kata yang bisa disalahkan, tidak pula ada makna yang bisa disalahkan, maka Anda mulai menyalahkan niat. Kata-kata kamu bagus, tapi pasti tujuan kamu nggak benar. Mas sekalian yang saya hormati, ini dinamakan dengan debat. Ini dinamakan dengan mira. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ana dhaminun bi baitin fi wasatil jannah liman taraka al-mira'a walau kana muhiqqan." Kata Nabi sallallahu, aku menjamin surga di kelas tengah bagi seseorang yang meninggalkan debat walaupun ia benar. Jadi kata Nabi, aku jamin surga kelas menengah bagi seseorang yang meninggalkan debat walaupun ia benar. Tugas Anda dalam kebenaran, sampaikan. Tapi bahwa Anda berdebat, jangan. Perhatikan nih, orang surga jauh dari kebiasaan berdebat. Maka berdebat itu jamaah sekalian. Karena di dalam berdebat, inti dalam debat adalah mencari kesalahan orang. Tadi saya sudah bilang 3. Di dalam debat Anda menyalahkan kata-katanya, atau Anda menyalahkan makna kata-katanya, atau Anda menyalahkan niatnya. Tapi inti dari debat adalah mencari kesalahan orang lain. Atau membesar-besarkan kesalahan orang lain. Itu inti dari debat. Maka betapa buruknya debat ini jamaah sekalian. Mencari kesalahan orang lain. Kalau tidak ketemu, dibikin-bikin. Kalau udah ketemu sedikit, besar-besarkan. Karena dalam agama kita kebiasaan debat tidak boleh. Saya kira saya sudah sampaikan di sini kisah Al-Ghazi bin Qais. Setelah Imam Malik rahimahullah wafat, ada seorang murid beliau, saya lupa namanya, maka Al-Ghazi bin Qais sengaja datang ke kota Madinah untuk berguru kepada yang bersangkutan. Ya, untuk berguru kepada yang bersangkutan. Qadarullah, begitu Ibnu Qais sampai di masjid,
dia salat 2 rakaat, tiba-tiba datanglah seseorang duduk di sampingnya, langsung duduk nggak pakai salat. Karena ternyata orang ini sudah salat di tempat lain, dia cuma pindah duduk saja. Tapi Qais ini merasa orang ini belum salat. Beliau mengatakan, sangat buruk loh kalau kamu duduk tidak salat 2 rakaat. Akhirnya yang bersangkutan salat 2 rakaat. Setelah salat 2 rakaat dia duduk. Tapi yang luar biasa, tiba-tiba datang 2 orang, datang 3 orang, 10, 50, 100. Tiba-tiba satu Masjid Nabawi banjir hanya untuk ketemu dengan orang ini. Akhirnya barulah Imam Al-Ghazi bin Qais tahu bahwa inilah ulama yang murid Imam Malik yang akan dia datangi. Setelah selesai majelis, orang pun bubar, orang pun pulang, maka beliau menjumpai sang imam, wahai imam, tolong maafkan kelancangan saya. Kata beliau, apa kelancangan kamu? Kamu nyuruh saya sholat, lalu saya sholat. Di mana kelancangan kamu coba? Kamu nyuruh saya sholat kan? Iya. Kamu nyuruh saya sholat, lalu sholat. Di mana salah kamu dan di mana salah saya? Kamu benar, saya juga benar. Padahal kalau kita di posisi itu, kita akan ngambil posisi berdebat. Kamu sholat dong 2 rakaat. Sholat 2 rakaat bagaimana? Saya udah sholat di sana. Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala suatu malam memasuki masjid Syam. Tiba-tiba ada yang tertidur. Saat itu belum ada lampu seperti sekarang. Maka Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz bersama dengan pengawal masuklah ke dalam masjid yang masih gelap. Qadarullah Umar bin Abdul Aziz tak sengaja menendang seseorang yang tidur dalam kegelapan. Orang yang merasa tertendang itu mengatakan, kamu buta. Kamu buta. Dia nggak tahu kalau ini adalah Amirul Mukminin. Kata Umar bin Abdul Aziz, enggak, saya enggak buta. Jadi pengawal ingin marah sebetulnya. Tapi Umar bin Abdul Aziz mengatakan, ngapain kamu marah? Dia cuma nanya saya buta. Lalu saya jawab, saya enggak buta. Jadi jemaah sekalian, kebiasaan berdebat adalah kebiasaan yang buruk. Karena di dalam debat, seseorang mencari kesalahan orang lain. Dan kalau tidak ada kesalahan itu, akan dibuat-buat. Dan kalau ada kesalahan itu dan kecil, akan dibesar-besarkan. Itulah debat. Pembicaraan terlarang yang kelima adalah al-khusumah. Apa yang dimaksud dengan al-khusumah? Menggugat sesuatu yang batil. Menggugat. Ini kenapa begini? Menggugat. Padahal yang Anda gugat itu satu kesalahan. Kalau Anda menggugat sesuatu yang benar, sesuatu yang keliru, itu namanya Anda memberikan nasihat. Tapi kalau misalnya sesuatu sudah benar dan Anda gugat, kenapa sih harus begini? Makanya jemaah sekalian, usahakan memahami situasi dan sesuatu, usahakan memahami sebelum Anda menggugat. Misalnya Anda datang ke masjid, ini masjid kok begini-begini, lantas Anda langsung menggugat. Mana pengurus? Sini pengurus. Ini dinamakan khusumah. Apa itu? Menggugat tanpa mencari pemahaman terlebih dahulu. Begitu juga di dalam rumah tangga, anak Anda begini, anak Anda begitu, jangan biasakan menggugat sebelum faham. Menggugat sebelum mengerti situasi, ini termasuk pembicaraan yang terlarang. Baik, pembicaraan terlarang yang keenam adalah at-taqa'ur fil kalam. Bahasa kitanya berlagak. Udah tahu saya orang Indonesia, bicara di depan saya banyak betul bahasa Inggrisnya.
Saya orang Indonesia, orang kampung lagi. Tahu-tahu Anda bicara ini pemerintahannya harus melakukan impeachment. Bingunglah saya orang kampung. Berikan orang lain kata-kata yang mudah difahami dan jangan Anda berpikir ketika orang nggak paham menunjukkan Anda pintar. Dalam agama menunjukkan mohon maaf Anda bodoh. Karena tujuan berbicara memberikan pemahaman. Kalau Anda berbicara orang lain nggak paham, menunjukkan Anda gagal dalam berbicara. Kalau sekarang kan rasa-rasanya saya bukan seorang akademis, kalau saya tidak banyak-banyak mengucapkan bahasa Inggris kan. Gimana kalian paham? Is okay. Oh, is okay. Kita orang Cimanggu diajak bicara begituan. Jemaah sekalian yang saya hormati, ini dinamakan dengan tasyadduq. Kata Nabi SAW dalam hadis, orang yang paling kubenci di antara kalian, sekaligus di hari kiamat paling jauh dari aku. Jadi ini dua hukuman. Aku benci dan di hari kiamat pun gak ada dekatnya dengan saya. Siapa itu? Al-mutasyaddiqun wal-mutafayhiqun. Orang-orang yang berlagak dalam berbicara. Kemudian orang-orang yang seolah-olah puitis dalam puitis dalam berbicara, tapi cuma pura-pura saja. Jamaah sekalian, Anda sadar tidak? Berlagak dalam berbicara, sok puitis dalam berbicara, kotorannya ada di dalam hati Anda. Apa itu? Anda ingin menunjukkan bahwa Anda hebat. Anda ingin mengirimkan pesan kepada orang, saya ini akademis, saya ini hebat. Kalian itu memang wajar mendengarkan saya karena saya sangat puitis. Kalian itu memang wajar diam untuk bicara saya karena saya berbicara dengan bahasa Inggris. Baik jemaah sekalian, jadi bicara yang dibuat-buat ini, pura-pura Inggris. Padahal kalau ada kawan ngajak bicara 2 menit bahasa Inggris masih oke. Lanjutkan 4 menit, langsung diam 1000 bahasa. Baik, maka bicara terlarang yang keenam adalah at-tasyadduq, berlagak. Pura-pura menggunakan bahasa lain. Pura-pura puitis. Untuk apa? Untuk menonjolkan bahwa dirinya hebat, dirinya pintar dan lain-lain. Bicara terlarang yang ketujuh adalah al-fuhsyu was-sabbu wa badha'atul lisan. Al-fuhsh, yang dimaksud al-fuhsh adalah menyebutkan sesuatu yang memalukan dengan bahasa yang telanjang, dengan bahasa yang terbuka. Dalam bahasa agama kita, hubungan badan itu bahasa agamanya jima. Apa itu jima? Jima itu artinya berkumpul. Dalam agama kita kalau mau kalau mau BAB dalam bahasa agama kita adalah qadha hajat. Sudah? Kalau hal-hal seperti ini Anda ucapkan dengan bahasa yang terlalu transparan, ini dinamakan fahish. Itu enggak boleh dalam agama kita. Ke belakang BAB itu sih masih tertutup itu. Tapi kalau sampai Anda sebutkan nama kecilnya, oh itu enggak boleh dalam agama kita. Ketemu suami istri, bahasa agamanya adalah jima, artinya berkumpul. Tiba-tiba Anda sebutkan bahasa yang sangat transparan. Itu yang dinamakan fahish. Dalam agama kita tidak boleh. Semua kata-kata yang yang agak jorok, yang agak sensitif, gunakan bahasa yang santun. Jangan gunakan bahasa yang transparan. Karena bahasa yang terlalu transparan dinamakan fahish. Baik, masuk waktu, kita kumandangkan azan sejenak. Baik, jadi pembicaraan terlarang berikutnya tadi adalah fahish. Yang dimaksud dengan fahish, menggunakan bahasa belak-belakan terhadap sesuatu yang memalukan, terhadap sesuatu yang jorok. Misalnya hubungan badan dengan bahasa yang terlalu vulgar.
Qadha hajat dengan bahasa yang terlalu belak-belakan, itu dinamakan fahish. Jadi kalau mau ketemu dengan istri, jangan gunakan bahasa yang terlalu terbuka. Misalnya kata-katakan, mama, kita isi pulsa. Qadarullah istri lagi kecapean, aduh sorry Pep, ini sinyal lagi lemah. Gunakan bahasa seperti itu. Baik. Pembicaraan terlarang berikutnya adalah as-sibab, yaitu mencela. Nggak boleh mencela orang lain. Saya berikan Anda 2 hadis dalam hal mencela. Karena Nabi bersabda, "Laisal mu'minu bit-ta'an walal la'an walal fahish walal bazi." Seorang mukmin hendaknya menjauhi ucapan kebiasaan melaknat, mencela. Kemudian al-fahish, seorang mukmin harus menjauhi perbicaraan yang fahish, kata-kata yang terlalu belak-belakan tadi, kata-kata yang terlalu vulgar tadi, kemudian wal bazi. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila budak perempuan kalian berzina, maka hukumlah dan jangan mencela. Kalau berzina lagi, hukum lagi dengan hukum Allah, tapi jangan mencela. Untuk ketiga kalinya berzina lagi, hukum dengan hukum Allah dan jangan kalian mencela. Kenapa tidak boleh dicela? Karena Anda telah menghukum fisiknya. Maka jangan lagi menghukum hatinya. Dalam agama kita nggak boleh mengumpulkan 2 hukuman dalam satu kesalahan. Anak Anda misalnya, anak Anda salah, Anda hukum secara fisik, lalu kemudian mati-matian Anda mencela. Hukuman fisik untuk fisiknya, celaan untuk Anda menyakiti hatinya. Dalam agama tidak boleh. Maka kata Nabi SAW, apabila budak kalian berzina, hukum dengan hukum Allah, tapi jangan dicela. Berzina lagi, hukum dengan hukum Allah, tapi jangan dicela. Berzina lagi, hukum dengan hukum Allah, jangan dicela, lalu kalian jual. Dijual. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, dalam hadis riwayat Imam Ahmad, selesai perang Badar, Anda tahu banyak tokoh-tokoh kafir yang tewas dalam perang Badar. Maka sebagian sahabat mencela, oh si fulan itu dulu waktu jahiliyah jahatnya luar biasa. Dan Nabi mendengarkan celaan-celaan para sahabat terhadap tokoh-tokoh kafir yang mati dalam perang Badar. Kata Nabi SAW, la tasubbul amwat fatu'zul ahya. Jangan mencaci yang hidup, jangan mencaci yang mati, agar kalian tidak menyakiti yang hidup. Jangan mencaci yang telah mati, jangan mencela yang telah mati, agar kalian tidak menyakiti yang hidup. Abu Jahal, betapa kejam dan jahatnya Abu Jahal ini. Tapi apakah Anda tahu bahwa anak Abu Jahal yang bernama Ikrimah adalah seorang sahabat? Jadi kalau ternyata di antara sahabat ada yang mencela Abu Jahal, maka Nabi bersabda, jangan cela yang mati, supaya yang hidup tidak tersakiti. Baik. Ucapan terlarang berikutnya adalah al-bazaah, yaitu kasar kalau berbicara. Kasar kalau bicara. Kalau berbicara bahasa preman keluar. Kalau berbicara berubah dia mengaum seperti yang mengaum. Jemaah sekalian yang saya hormati, marah, siapa yang nggak punya marah? Tapi kalau marah itu membuat Anda keluar dari kebenaran, ini marah yang tercela. Ingat, bahasa kasar Anda dalam marah merusak, tidak memperbaiki.
Nabi kita pun marah dalam kondisi tertentu, tetapi di dalam marah beliau tidak ada kata-kata yang kasar. Tidak ada kata-kata yang kasar. Maka bicara terlarang berikutnya adalah kasar. Maka Nabi bersabda, seorang mukmin lal bazi. Seorang mukmin itu tidak mengucapkan kata-kata yang kasar. La ta'an walal la'nan walal fahish walal bazi. Seorang mukmin itu tidak suka melaknat, walat ta'an, tidak suka menuduh. Seorang mukmin itu walal fahish, tidak suka bicara vulgar. Walal bazi, seorang mukmin itu pun tidak berbicara dengan kasar. Jemaah sekalian, bicara terlarang berikutnya adalah al-la'an, melaknat orang lain. Yang dimaksud dengan melaknat adalah kata-kata laknat. Semoga fulan terlaknat. Sambil menyebut nama orang tertentu. Nah, masuk kategori melaknat orang lain adalah mendoakan keburukan kepada orang yang tidak berhak. Misalnya si fulan ini mudah-mudahan tidak masuk surga. Itu termasuk kategori melaknat. Si fulan ini semoga menjadi ahlun nar. Jadi yang dimaksud dengan melaknat, dengan menggunakan kata laknat, si fulan ini orang terlaknat. Atau menggunakan kata-kata yang sama dengan melaknat. Ini orang ini nggak akan masuk surga. Ini orang ini ke neraka. Yang paling menakutkan dalam hadis ini adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa ada dua orang sahabat akrab. Tapi yang satu saleh, yang satu jahat. Sekali waktu sahabat yang saleh menjumpai kawannya dalam berdosa. Dia bernasihat, tinggalkanlah dosa. Untuk apa kamu berdosa? Hari yang kedua, dia datang menjumpai kawannya masih berdosa juga. Kedua kalinya disampaikan nasihat. Hari yang ketiga, dia menjumpai temannya dalam keadaan berdosa juga. Nah, untuk yang ketiga dia mengatakan, la yaghfirullahu lak. Saya udah nasihati dua kali, kamu gak berhenti juga. La yaghfirullahu lak. Allah tidak lagi mengampuni kamu. Demi Allah, Allah tidak mengampuni kamu lagi. Kata Nabi SAW, dua orang ini wafat dan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, man dzalladzi yata'alla alayya alla aghfira lahu? Siapa yang bersumpah bahwa saya tidak akan mengampuni orang ini? Yang saleh mengatakan saya. Allah berfirman, aku mengampuninya dan kamu masuk neraka. Ghafartu lahu wa ahbattu amalak. Aku mengampuni kejahatannya dan aku menghapus kebaikanmu. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hanya dengan ucapan demi Allah kamu tidak diampuni oleh Allah. Demi Allah kamu tidak diampuni lagi. Ini cuma berapa detik, tapi kebaikan bertahun-tahun semuanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena ucapan seperti ini termasuk melaknat orang lain. Baik. Jemaah sekalian yang saya hormati, di antara pembicaraan terlarang dalam agama kita adalah al-ghina wa syair, yaitu bernyanyi. Bernyanyi yang maknanya rusak. Seperti penyanyi-penyanyi sekarang menyebutkan aurat perempuan, menyebutkan bibir perempuan, menyebutkan nggak ada nilai moralnya sama sekali. Nah, ini pembicaraan terlarang berikutnya. Pembicaraan terlarang berikutnya adalah al-mizah, bercanda berlebihan. Bercanda berlebihan, yang pertama, mati ini. Kena petir. Bercanda berlebihan, yang pertama, jemaah sekalian, bercanda dengan sesuatu yang diagungkan dalam agama. Ya, misalnya salat adalah sesuatu yang diagungkan. Tiba-tiba salat ini menjadi objek canda.
Misalnya Ka'bah adalah sesuatu yang diagungkan, tiba-tiba menjadi objek canda. Ini yang pertama. Canda seperti ini bukan sekedar dosa kecil tapi dosa besar. Kenapa? Karena Anda bercanda dengan sesuatu yang diagungkan. Canda terlarang yang kedua, bercanda dengan dusta. Mungkin semacam ngeprank barangkali. Ya, Anda bercanda dengan seorang tapi dusta. Ini pun hukumnya terlarang. Kata Nabi, ana dhaminun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal kadhib walau makana mazihan. Aku jamin surga bagi orang-orang yang meninggalkan dusta walaupun bercanda. Jadi dusta meski dalam konteks bercanda tidak boleh. Nah, nomor 3, canda juga menjadi terlarang kalau Anda bercanda dengan orang yang seharusnya Anda hormati. Misalnya seorang anak bercanda kepada orang tua. Canda yang benar masih oke. Tapi kalau canda itu terkesan bahwa orang tua seperti Anda, oh itu nggak boleh. Karena orang tua ini harus dihormati dan diagungkan. Kalaupun Anda bercanda dengan tidak mengurangi kehormatan orang tua. Tapi bahwa Anda bercanda dengan orang tua seolah-olah seusia dengan Anda, nggak bisa. Misalnya pagi hari Anda ngajak orang tua Anda jogging. Anda katakan, ayo CS kita jalan. Tujuan Anda memang bercanda, betul. Tapi bahasa yang Anda gunakan ini bukan bahasa seorang anak kepada ayah. Itu bahasa seorang teman kepada kawannya. Ya, gimana Join? Kabar Join? Gimana kabar friend? Padahal ini bapaknya. Jemaah sekalian, jangan gunakan bahasa bercanda seperti ini terhadap orang tua. Nah, jemaah sekalian yang saya hormati, pada dasarnya dalam agama kita bercanda adalah sunnah. Karena orang-orang yang tidak bercanda adalah orang-orang yang sombong. Maka bagian dari kerendahan hati, Anda bercanda dengan orang lain. Maka Nabi kita bercanda dengan anak-anak. Beliau bercanda dengan istri-istrinya. Bahkan Nabi kita bercanda juga dengan nenek tua. Tetapi jamaah sekalian, canda Rasulullah itu 2 kriteria. Pertama, la mudawamah. Canda Rasulullah itu tidak terus-menerus, sesekali saja. Karena ada orang kadang-kadang setiap ketemu bercanda. 10 kali ketemu sehari, 10 kali bercanda. Itu sebenarnya tercela. Maka ketika ada catatan tentang canda Nabi, berarti itu sesuatu yang sesekali dilakukan oleh Nabi SAW. Ini catatan pertama. Canda Rasulullah adalah la mudawama. Canda yang sesekali, tidak sering-sering. Dan yang kedua, canda Nabi SAW la ifrat. Canda beliau tidak berlebihan. Tidak berlebihan dengan kategori tadi. Tidak bercanda dengan sesuatu yang agung. Tidak bercanda dengan dusta dan selanjutnya. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, berikutnya adalah, bicara terlarang berikutnya adalah memanggil orang lain dengan panggilan yang tidak benar. Allah berfirman, wala tanabazu bil alqab, dan jangan memanggil orang lain dengan panggilan yang buruk. Apa yang dimaksud panggilan yang buruk dalam ayat? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, memanggil seseorang dengan masa lalunya yang buruk, itulah yang dimaksudkan dalam ayat. Memanggil seseorang dengan masa lalunya yang buruk, itu yang dimaksudkan dalam ayat. Mentang-mentang kawan kita pemain dulu, sekarang udah taubat, udah hijrah, tapi masih saja dipanggil, playboy kesini kamu. Anda memanggil seseorang dengan masa lalunya yang buruk, dia sudah meninggalkan masa lalu itu dan berjuang meninggalkannya, tiba-tiba Anda kembali memanggilnya dengan masa lalu yang buruk.
Ini yang dimaksudkan pada surat Al-Hujurat. Wala tanabazu bil alqab. Dan jangan kalian memanggil dengan panggilan-panggilan yang buruk. Bicara terlarang berikutnya jamaah sekalian adalah as-sukhriyah wastihza, yaitu merendahkan orang lain. Merendahkan orang lain, hati-hati. Merendahkan orang lain. Kamu baru anak kemarin sore. Kamu belum ngerti. Setiap pembicaraan yang merendahkan orang lain dalam agama kita dilarang. Pembicaraan terlarang berikutnya adalah ifsya'us sir, menyebarkan rahasia orang lain. Pembicara terlarang berikutnya adalah dusta. Sudah berapa itu? 16. Kemudian pembicaraan terlarang berikutnya adalah sumpah palsu. Kemudian pembicaraan berikutnya yang terlarang dalam agama kita adalah ghibah. Oh, ini yang paling tren ini, ghibah, paling populer. Dan saya katakan jamaah sekalian, ghibah yang paling buruk, ghibah seorang suami terhadap istrinya di depan anak-anak atau sebaliknya. Kenapa? Kalau Anda menggibah istri Anda di depan anak-anak, itu artinya Anda memancing mereka untuk durhaka. Atau setidaknya, gibah Anda tentang istri Anda di depan anak-anak, ini akan mengurangi dan menurunkan kehormatan seorang ibu bagi anak-anaknya. Keterlarang, dosa besar. Berikutnya di antara di antara bicara terlarang berikutnya jamaah sekalian adalah namimah, adu domba. Namimah, adu domba. Pembicaraan terlarang berikutnya kalamuzal wajahain, pembicaraan yang mendua, ke sini ngomong A, ke sana ngomong B. Itu sifat orang munafik. Pembicaraan terlarang berikutnya adalah pujian yang berlebihan. Pujian yang berlebihan. Pembicaraan terlarang berikutnya adalah al-khata'u fi daqa'iq lafziyah. Artinya tidak hati-hati dalam memilih kata-kata yang tepat. Kalau dalam bahasa Arab contohnya, kalau bukan karena dokter, anak saya mungkin sudah wafat. Ini kata-kata salah kan? Tapi terlanjur saja karena tidak difikir awalnya. Ini pembicaraan terlanjur berikutnya bahwa tidak hati-hati dengan kata-kata sehingga salah. Dan boleh jadi sesuatu yang fatal. Coba kalau nggak datang Pak Hansip, kita semalam nggak ada yang selamat. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pembicaraan terlarang yang terakhir jamaah sekalian adalah su'alul awam anil ghawamid, yaitu pertanyaan-pertanyaan terhadap dalam agama yang tidak membuahkan amal. Pertanyaan-pertanyaan dalam agama yang tidak membuahkan amal. Kalau Anda bertanya misalnya apa zikir keluar dari rumah, itu pertanyaan hasilnya amal. Tapi kalau ada pertanyaan yang hasilnya nggak ada sama sekali, itu nggak boleh. Dalam agama dilarang. Misalnya Anda katakan, Nabi Adam dulu waktu menikah dengan Hawa, siapa saksinya? Mana ada yang tahu? Nabi Musa punya tongkat panjangnya berapa senti kalau boleh tahu? Anjing Ashabul Kahfi itu warnanya apa? Jantan atau betina? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang tidak membuahkan amal, ini juga termasuk pertanyaan atau ucapan terlarang. Baik jamaah sekalian, itulah tadi pembicaraan-pembicaraan yang terlarang dalam agama kita. Baik, sampai di sini kajian kita malam ini, semoga bermanfaat. Bagi jamaah yang hendak bertanya, dipersilakan. Iya, tafadhol, silakan. Iya.
Tadi disampaikan la tasubbul amwat fatu'zul ahya. Jangan mencaci orang yang mati agar kalian tidak menyakiti orang yang hidup. Kalau orangnya sepanjang hayat adalah orang yang sesat menyesatkan, iya nggak ada masalah. Anda buka kesesatannya, sebutkan namanya, Anda hanya tidak boleh mencaci. Sebab kalau Anda membicarakan kesesatannya itu ilmiah itu. Tapi kalau kemudian ada sumpah, ada serapa, itu kan caci maki. Insya Allah sangat jelas perbedaan antara membuka kesalahan seseorang secara ilmiah, membongkar kesesatan seseorang secara ilmiah, silakan. Tapi bahwa mencela itu sesuatu yang berbeda. Dalam surat Al-An'am, orang kafir sekalipun tidak boleh dicela. Allah berfirman, "Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm." Kalian tidak boleh mencela orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, agar mereka tidak mencela Allah Subhanahu wa taala. Jadi, menjelaskan kekufuran secara ilmiah oke. Silakan. Anda diwajibkan untuk hal itu. Tapi bahwa Anda mencela personnya, individunya, orangnya, itu nggak boleh. Begitu juga dengan orang sesat ini. Silakan dibedah kesesatannya secara ilmiah. Adapun orangnya, individunya jangan. Kalau individunya jangan dicela. Kejahatan Abu Jahal terekam dalam sejarah. Gitu kan? Begitu juga dengan kejahatan kaum-kaum kafir. Maka membedah kesesatan orang sesat secara ilmiah dibenarkan. Karena Anda membedah kesesatannya. Adapun pribadinya, ini tidak perlu dicela. Wallahu alam. Iya, pertanyaan kedua. Iya. Iya. Oke. Iya. Pertanyaan berikutnya. Monggo di belakang ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pertanyaan pertama, pembicaraan di masjid, Nabi kita SAW selesai sholat subuh, kadang-kadang ngobrol dengan para sahabat tentang nostalgia jahiliyah. Kata Nabi, kata dulu kamu jahiliyah bagaimana? Dulu kamu bagaimana? Gitu ya. Mereka berbincang-bincang tentang hal itu di dalam masjid. Tapi yang perlu kita pahami, mereka berbincang-bincang seperti itu di luar waktu ibadah. Itu nomor satu. Dan yang kedua, tentu materi yang mereka bincangkan pun, materi yang tentang jahiliyah, yang intinya itu akan menguatkan akidah mereka. Gus Umar mengatakan dulu waktu jahiliyah saya pernah bikin Tuhan dari tepung. Tahu-tahu saya kelaparan, saya makan Tuhan saya gitu. Ini pembicaraan jahiliyah mereka nostalgiakan di dalam masjid dan intinya itu menguatkan iman. Ini kriteria yang kedua. Pertanyaan pertama, yang pertama jangan di waktu ibadah. Nomor dua, menguatkan iman juga. Nomor tiga, bermanfaat. Dan yang keempat, tidak boleh ada yang terganggu. Misalnya di sini kita ada dua orang bicara dan di sana ada orang baca Quran. Kita bicara kencang dan yang ini menjadi terganggu, itu nggak boleh.
Jadi ini 4 undang-undang bagi orang yang ingin berbicara di masjid. Jangan di waktu ibadah, jangan terganggu orang lain. Pembicaraan itu mengokohkan akidah, dan setidaknya pembicaraan itu mengandung manfaat. Kalau ghibah enggak usah. Kalau mau bahas capres jangan di masjid. Ya. Di DPR sana bahas capres. Baik, apa yang disampaikan oleh Pak Gali, hafizahullah ta'ala benar. Kadang-kadang datang share, sebarkan ke orang lain supaya rezeki kamu banyak. Sebarkan kepada orang lain supaya kamu urusan sulit kamu menjadi mudah gitu. Kadang-kadang janji-janji yang ditawarkan tuh nggak benar. Share kepada orang lain supaya hutang kamu lunas kayak begitu. Nah, itu dari mana dasarnya? Dan yang kedua, materi yang di-share ke orang lain ini harus memenuhi 2 kriteria. Pertama, ini harus fakta, bukan dibuat-buat. Nomor 2, di samping fakta juga bermanfaat. Karena tidak semua fakta bermanfaat bagi orang lain. Ada banyak fakta yang justru harus disembunyikan karena bisa mengacaukan orang lain. Maka dari segi materi, pastikan bahwa ini fakta, dan yang kedua pastikan bahwa fakta ini bermanfaat untuk orang lain. Ini dari segi materinya. Di sisi lain, janji-janji yang disebutkan tadi jangan dusta, memang harus ada dalilnya. Share kepada orang lain supaya lunas hutang. Nah, ini ada dalilnya enggak tuh? Kalau enggak ada dalilnya jangan di-share ke orang lain. Supaya orang lain tidak termakan dusta juga. Atau supaya orang lain tidak ikut menyebarkan dusta. Wallahu alam. Demikian kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.